Ya, selamat siang pemirsa. Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Vina Munawar. Pemirsa, hari ini 27 Agustus 2026 digelar unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat dengan titik utama di depan gedung MPR DPR Jakarta. Salah satu isu yang diusung pengunjuk rasa yakni desakan pengesahan RUU perampasan aset oleh DPR. Dan untuk melihat situasi terkini, mari kita simak situasi di depan DPR berikut ini pemirsa. Dapat terlihat di layar kaca Anda pemirsa, para demonstran sudah mulai berkumpul dan juga ramai di depan gedung DPR MPR Jakarta. Dan dapat terlihat juga lalu lintas di belakangnya pemirsa. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada para pejabat, itu bahasanya selalu diperhalus ya. Dan juga dapat terlihat disampaikan orasi oleh para demonstran, pemirsa. Diketahui pada hari ini akan ada sejumlah aliansi masyarakat yang akan berdemo yang di depan DPR MPR. Ketika kita menyampaikan suara kita disebut aspirasi. Bukan aspirasi, kalau aspirasi berarti level kita dengan anggota dewan sama. Bapak-bapak, perlu saya sampaikan, kalian pemilik negeri ini, betul? Dan kalian rakyat adalah sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa yang akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini. Di antaranya ada dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, serta relawan Madura pengawal program Presiden Prabowo dan para mahasiswa. Dan saat ini situasi terkini dari depan gedung DPR MPR sudah terlihat cukup ramai, di mana para demonstran sudah memulai orasinya. Di mana salah satu tuntutan utama terkait unjuk rasa pada hari ini terkait RUU perampasan aset dan juga hukuman mati bagi koruptor. Kalau ke dewan, ke anggota DPRD ini kalau dikritik terus mereka suka baperan. Tahu tidak bapak-bapak, saya baru keluar dari penjara, masih proses CB, baru keluar dari penjara. Saya sampaikan anggota dewan, bukan makin takut, saya makin berani. Dan perlu diketahui bapak-bapak, tak perlu takut, yang penting jangan melanggar hukum, jangan anarkis. Mahesa saya di penjara gara-gara nyebut seseorang pendukung suatu program, nggak nuduh zina, nggak nuduh maling. Di penjara, kalau ITE saja vonisnya 1,4 tahun, maka wajarlah kalau koruptor, kalau maling uang rakyat dihukum, Mas. Ya, memang salah satu tuntutan utama daripada demonstran pada hari ini adalah meminta hukuman mati bagi koruptor dan juga mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Berarti dia setuju terhadap permalihan uang rakyat. Ini saya ngomong apa lagi, biasanya saya tukang marah-marah, bapak-bapak disuruh orasi nggak bisa, marah-marah aja. Saya tiap malam ngamuk Pak sama oknum-oknum pejabat, ya mulai dari lurah sampai menteri, iya, yang halus dan yang baik cuma omongannya. Oke, mohon perhatiannya ada rekan-rekan kita yang kehilangan handphone Infinix warna biru. Dan pemirsa dapat terlihat juga di situasi jalanan ya di sekitaran gedung MPR DPR terlihat lancar, namun kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas terkait untuk memitigasi pergerakan ruas jalan di hari ini. Suaranya cuma dua. Tuntutan kami, saya sampaikan kepada anggota dewan, Bapak aparat, tuntutan kami di sini cuma dua, sahkan RUU perampasan aset dan hukum mati maling uang rakyat. Jangan ada visi misi lain di lain dua ini, tolong, jangan ada visi misi lain yang dibawa ke panggung ini, tolong.
karena keperluan kami cuma dua. Tolong jangan pansos, tolong jangan pansos. Keperluan kami rakyat cuma dua. Sahkan RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor. Tolong jangan ada yang pansos. Tolong please deh bikin panggung sendiri. Nah ini rekan-rekan kita menyampaikan juga ini ya, buat bapak-bapak DPR, bapak-bapak Intel juga sampaikan bahwa kami tidak akan berhenti berorasi sebelum RUU perampasan aset disahkan. Insya Allah Pak, kita bukan mau nyari proyek Pak, kita bukan nyari proyek Pak, kita nyari kesejahteraan. Perlu saya sampaikan juga ini kepada anggota Dewan dan para aparat. Negara tidak hancur karena krisis, tapi negara bisa bubar karena hilangnya kepercayaan dari rakyat. Betul? NKRI harus kita jaga, kita rawat. Kita jaga, kita rawat, dan ini hanya akan terjadi ketika ada kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Betul? Sebaliknya, bukan teror asing yang merusak NKRI, tapi oknum pejabat yang memaling uang rakyat yang merusak NKRI. Kalian para anggota Dewan meminta kami mencintai NKRI, tapi kalian di tengah-tengah kalian banyak yang jadi maling uang rakyat. Saya kira anggota Dewan ini pelongo apa tidak, Bapak-bapak? Anggota Dewan ini pelongo apa tidak? Ya, para demonstran sudah memang berkumpul di depan gedung MPR DPR sejak pagi tadi. Dan seperti yang Anda lihat di layar TV Anda pemirsa, di mana demonstran sudah memulai orasinya dengan dua tuntutan utama, yaitu pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Di sisi lain, pemirsa, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di 3 zona yang diperkirakan terdampak pergerakan massa, di mana saat ini juga para massa lainnya juga ada yang sedang menuju ke gedung DPR MPR Jakarta, di mana pengaturan akan diterapkan sesuai situasi di lapangan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Di mana 3 zona tersebut meliputi kawasan gedung DPR MPR RI di Senayan, jalur Senayan Gatot Subroto Sudirman, dan kawasan DPR MPR hingga Istana. Kami sendiri yang menurunkan kalau ada provokasi. Kami ingin berusaha menjaga kedaulatan NKRI. Perlu saya sampaikan Bapak-bapak TNI. Situasi terkini di sekitaran gedung MPR masih terlihat ramai para demonstran yang berdatangan, dan juga situasi jalanan di sekitarnya masih terlihat lancar. Berapa jumlah Polri, Kang Epi? Sekitar 600.000. 450.000 nggak bakalan cukup Bapak-bapak polisi TNI. Jadi kedaulatan memang betul di tangan rakyat, tidak cukup kalian mengamankan NKRI, betul? Oleh karenanya, karena kalian selaku perangkat negara, kami memandangnya tidak cukup untuk menjaga kedaulatan. Oleh karenanya kami sebagai rakyat hari ini turun di sini menyampaikan perintah kepada anggota Dewan, betul Bapak-bapak? Cukup NKRI di Jakarta ini, cukup nggak? Tidak cukup, buktinya narkoba masuk dari luar negeri, betul? Cukup tak NKRI dijaga oleh polisi? Buktinya di PIK kemarin masuk 1 ton sabu. Dan dari mana saudara-saudara kita di Aceh punya senjata? Dari mana? Berarti polisi dan TNI tidak cukup menjaga kedaulatan, Bang. Itu yang benar. Jadi mohon maaf, kami selaku bos turun tangan langsung karena kami memandang TNI dan Polri sudah tidak profesional dalam bekerja, betul? Iya. Ya pemirsa, setidaknya ada 4 kelompok yang akan menyampaikan aspirasinya pada hari ini. Yakni ada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Kita apresiasi dulu
sebagai bentuk penghormatan. Di mana untuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa dua tuntutan utama, yaitu tadi sudah disampaikan terkait RUU perampasan aset dan juga hukuman mati bagi koruptor. Untuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan anehnya TNI si paling merakyat sekarang gak nongol. Kemana TNI? Kemana TNI? Kemana TNI? Pak TNI, kami rakyat mau menyuarakan doang. Dilarang masuk tuh, saudara-saudara kita masih tertahan di sana. Oke. Aduh, ada. Ya, dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Dulu ya, karena ngisi kekosongan doang ini. Dari Pati ini Mama. Rasa kuat dialah semesta. Masa sih yang mendatangi dan juga membadati depan gedung DPR MPR ini datang dari berbagai kalangan pemirsa. Dari masyarakat, ojol hingga ibu-ibu sepertinya juga ikut meramaikan demo di depan gedung MPR DPR Jakarta pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kami dari Kabupaten Pati tiba datang di Jakarta. Saya semuanya kota kami mengucapkan terima kasih. Oke, Mbak, posisi jaga menengah nih, Mbak. Dan dapat terlihat pemirsa, di sekitaran gedung DPR MPR Jakarta juga para demonstran juga baru berdatangan dan memadati gedung DPR MPR Jakarta. Dan ini merupakan salah satu atau aliansi yang baru saja tiba tampaknya di depan gedung DPR MPR Jakarta yang juga ikut memadati aksi demonstrasi pada hari ini. Dan pemirsa, di mana demonstrasi hari ini akan diikuti oleh berbagai aliansi masyarakat. Assalamualaikum. Itu berangkat. Bang, saya libur 2 hari 300.000 dipotong, Bang. Prabowo tidur. Hasil dari rakyat kembali ke rakyat. Yang harus minum. Oke. Kita sebagai perempuan di luar sana, perempuan Indonesia. Pasti yang ada di dalam ini. Mereka yang korupsi. Kalau misalnya mereka tidak dukung
salah satu aliansi masyarakat yang akan juga mengikuti demo pada hari ini, di antaranya ada Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat yang terdiri dari sejumlah elemen, antara lain Unusia, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil. Di mana Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM ini membawa 10 tuntutan, diantaranya ada terkait tuntutan untuk menghentikan koperasi Desa Merah Putih dan makan bergizi gratis, sekaligus mengevaluasi transparansi anggaran dan potensi patronase politik. Lalu Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat ini juga menuntut untuk menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar. Dan tentunya Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat ini juga menuntut 2 isu utama ya, terkait dari RUU perampasan aset dan juga menyita seluruh aset koruptor untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana. Bapak-bapak katanya bisa hidup di negara demokrasi, betul? Mereka faktanya rekan-rekan tadi dihalang, betul? Itu sudah laporan anggota dewan. Tidak, jangan bicara ngomong demokrasi yang mungkin. Berarti negeri ini bukan negeri demokrasi, negeri setengah demokrasi. Buat Palestina, judul manusia setengah dewa. DPR kita, negeri kita, berarti negeri setengah demokrasi. Sekali lagi buat anggota dewan, kalian di masa kami cuma pelayan rakyat. Mudah Allah wa yang berjaya menghubung berkenalan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sisi lain pemirsa, polisi hari ini menerjunkan 18.504 personel untuk mengawal aksi demo di Jakarta hari ini. Di mana belasan ribu personel ini akan disebar di sejumlah titik aksi demonstrasi, khususnya di Jakarta Pusat. Di mana secara terperinci pengerahan personel polisi meliputi flyover Semanggi, jalan sekitar TVRI, Gerbang Pancasila, Stasiun Palmerah, Duku Atas, hingga Bundaran HI. Di mana dalam pelaksanaan pengamanan, kepolisian yang bertugas menekankan bahwa akan mengedepankan tindakan humas dan tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Adapun selain itu, kepolisian juga turut menghimbau massa untuk bisa melakukan penyampaian pendapat dengan tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis maupun merusak fasilitas umum. Dan saat ini pemirsa, depan gedung MPR DPR sudah banyak demonstran yang memadati sekitaran gedung. Dan mereka sudah memulai orasinya dengan tertib dan sejauh ini masih terkendali pemirsa. Mereka dari desa kecil, dari kota yang bahkan kita banyak belum tahu. Tapi yang mereka, perjuangan mereka luar biasa. Tadi teman-teman, ketika rekan-rekan ojol belum bisa masuk, saya menyampaikan bahwa kita para pendemo diatur dalam Undang-Undang 45 ayat 28 ayat 3
pasal 28 KUHP di mana TNI dan Polri tidak boleh melarang warganya untuk menyampaikan demonstrasi. Jadi kalau polisi itu melarang kita tepat atau tidak? Melanggar atau tidak? Tapi alhamdulillah mereka komitmen selama kita duduk di sini tentram, aman dan damai, maka kita tidak boleh ada yang berprovokasi. Kita buktikan rakyat Indonesia di bawah komando teman-teman dari Bali. Kita bisa bersama-sama untuk mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset disahkan, betul? Yang hukum mati koruptor, betul? Allahu Akbar. Indonesia tanah Dan pemirsa, dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, ini rencananya akan mulai mengikuti aksi, dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB atau pada pukul 2 siang nanti, pemirsa. Dan dari Aliansi GERAM memperkirakan sekitar 1.000 atau 1.000 orang akan mengikuti aksi pada siang hari nanti, pemirsa. Dikawal teman-teman Ojo, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Kita pastikan rekan-rekan kita dari Pati kemudian pulang selamat sampai tujuan tanpa mereka. Mereka para pejuang yang telah mengumpulkan kita di sini selamat sampai tujuan dan tanpa adanya halangan. Satu lagi ingat, kalau di tengah kita ada yang memulai provokator, tangkap, berikan pada polisi yang aliansi santri, masyarakat, pemuda, buruh, ojol semuanya dalam satu komando untuk rancangan undang-undang perampasan aset disahkan, betul? Ya, kita suarakan hukum mati bagi koruptor. Kita maju hukum para koruptor. Gedung tingginya kurang lebih 5 meter. Lah gua pakai gini. Harga lewat sini. Selain itu, pemirsa, ada aliansi lainnya yang juga akan bergabung pada demonstrasi hari ini, yaitu dari Aliansi Pendukung Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dengan 3 aliansi lainnya yang menuntut atau juga mendesak pemerintah untuk pengesahan RUU perampasan aset, Aliansi Dukung Program Prabowo ini akan mengawal atau datang untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana suaranya aja? Dan untuk arus lalu lintas pada hari ini, pemirsa, akan dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana di Sub siapkan 3 titik pengalihan arus.
Dan pemirsa, demikian breaking news bersama saya Vina Munawar. Selanjutnya breaking news masih akan berlanjut bersama rekan saya Priska Papilaya. Tetaplah bersama kami.